Nama saya Siska Aulia Rosa, umur 17 tahun, hafalan terakhir surat Al-Anfal. Nama saya Aya Sofia Alvina Huda, umur 8 tahun, surat terakhir saya Al-Muzammil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandri Fatana Mama, saya umur 9 tahun, surat terakhir saya surat Nuh. Nama saya Devani Alifta Putri, umur 16 tahun, hafalan terakhir surah An-Nisa. Nama saya Zakia Finuri Jannah, usia 14 tahun, usia 15 tahun, hafalan terakhir surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ud dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah, harus semangat dong. Untuk itu saya ajak bapak ibu sekalian untuk membaca talbiyah supaya nuansa Baitullah, tanah suci, kota suci Mekah dan Madinah ada di tengah-tengah kita, sehingga kita lebih istiqomah, sehingga kita lebih khusyuk di dalam melaksanakan ibadah yang luar biasa. Untuk itu kami mohon untuk berdiri ya, biar tidak capek, duduk terus capek. Ya. Kita baca talbiyah dengan hikmat, ya, dengan khusyuk. Ya. Harapan kita dengan kita baca talbiyah ini, kita akan dimudahkan perjalanan kita menuju kota suci Mekah dan Madinah. Saya yang membaca talbiyah, nanti ditirukan. Baca 3 kali bapak sekalian. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Silakan Bapak Ibu sekalian duduk kembali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sudah tadi membaca talbiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon duyufur rahman yang kami cintai semuanya, bacaan talbiyah tadi kita kumandangkan manakala kita nanti sudah mengambil mikot, starting nanti Bapak Ibu sekalian, umroh pertama diawali dari berangkat dari kota suci Madinah menuju kota Mekah. Nanti di situ ada masjid yang namanya Masjid Bir Ali. Di situ kita nanti mengambil mikot. Selanjutnya diteruskan membaca niat. Membaca niat. Niat ini diucapkan. Tidak boleh dibatin. Jadi diucapkan. Bacaan niatnya adalah labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Kalau disambung labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Bapak Ibu sekalian, baca lafal niat ini manakala kita sudah ngambil mikot. Kita diawali dari hotel dari Madinah, itu mandi besar. Mandi besar itu istilahnya mandi jinabat atau mandi junub atau mandi besar. Kalau orang Jawa dulu mandi keramas. Mandi keramas pakai merang. Kalau di dalam tuntunannya itu bukan mandi pakai merang, tapi mandi yang diawali dengan berwudu atau diawali dengan bersuci seperti wudu kita mengerjakan sholat. Biasanya kalau mandi kan langsung mandi, bur ya kan. Nah kemudian mau sholat baru berwudu. Nah kalau mandi jinabat atau mandi besar itu ya sebelum mandi kita berwudu. Sebelum kita melanjutkan mandinya, kita menyelah-nyelahkan jari-jari kita ke seluruh kepala. Jadi ngambil dua jarinya, dimasukkan di dalam air, kemudian dicelah-celahkan. Ambil lagi, dicelah-celahkan. Seperti orang keramas, sampai rata. Nah, setelah rata baru mengambil 3 cawukan. 3 cawukan. 2 tangan kita ngambil nyawuk, kemudian dibuang sebelah kanan, ambil lagi dibuang sebelah kiri, ambil lagi dibuang ke tengah. Nah, pembuangan ke tengah yang terakhir ini langsung diratakan ke seluruh tubuh, diusap-usapkan seluruh tubuh. Nah, setelah itu lanjut kita mandi seperti mandi biasa. Berarti kita sudah mandi besar, mandi seperti biasa ya, pakai sabun, pakai mungkin sikat gigi dan seterusnya sampai selesai. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mandi besar berarti kita sudah suci. Kita sudah suci. Umpama kita sholat itu nggak usah berwudu lagi karena sudah suci. Kecuali kalau kita batal, buang angin. Buang angin atau buang air kecil atau air besar ya. Buang besar itu baru batal. Kalau batal ya itu berarti kita nanti di Masjid Bir Ali kita berwudu kembali, tidak usah mandi jenabat. Gak usah mandi besar lagi, mandi besar cukup 1 kali. Ini yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manakala mau melaksanakan ibadah umroh. Nah, di Masjid Bir Ali kita sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat baru kita melafalkan niat. Nah, melafalkan niat ini boleh sendiri-sendiri, boleh bersama-sama. Ya, kalau bersama-sama ya dipandu. Kalau sendiri-sendiri ya boleh. Kalau sudah hafal ya baca niat langsung juga
boleh. Begitu selesai sholat, salam sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kemudian kita melafalkan niat yang tadi ya, kita baca tadi, labbaik Allahumma umratan. Kalau berhenti labbaik Allahumma umratan. Labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Umrotan, saya melaksanakan, mau mengerjakan ibadah umroh. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian, ini pengulangan ya, review setelah kita melaksanakan manasik. Ada manasik secara online, ada secara offline. Ini pengulangan, review kembali supaya kita mengingat. Kalau kita sudah bolak-balik diulang-ulang, insya Allah kita tambah paham, tambah ingat, tambah jelas. Sehingga kita di sana itu sudah tidak nanya-nanya lagi, karena kita sudah jelas. Bapak Ibu sekalian, setelah kita melafalkan niat umroh, maka berlakulah larangan-larangan orang yang mengerjakan ibadah umroh. Ya, termasuk tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong tanaman, jabut rumput, membunuh binatang, termasuk nyamuk, semut, tidak boleh. Nanti di Madinah barangkali ada pohon kurma, ya, di situ di sekitarnya itu kadang ada buahnya yang sudah matang atau yang masih muda, itu nggak boleh dipotel, nggak boleh. Daunnya dicubit atau disobek, tidak boleh. Ya, termasuk minyak wangi, ya, memakai minyak wangi. Ya. Kalau sebelum kita baca niat, sebelum kita pakai ihram, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau setelah kita pakai kain ihram, baca niat, maka ya sudah tidak boleh lagi. Sampai kapan itu larangan itu tidak boleh kita kerjakan? Sampai kita selesai melaksanakan ibadah umroh, yaitu dengan diakhiri tahallul. Tahallul itu potong rambut, ya. Nah, potong rambut secukupnya. Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau ingin yang utama, mungkin bapak-bapaknya ya, ingin yang lebih utama, boleh. Nanti setelah potong rambut sedikit, nah nanti pas keluar, itu biasanya kalau kita pakai kain ihram, itu banyak yang nawari botak. Ya, artinya mau cukur botak, ya itu dia siap. Nanti kita dibawa ke barbershop, itu nanti cukur gundul semuanya. Ya. Pahalanya lebih afdol atau lebih besar mana, yang potong sedikit dengan cukur gundul? Pahalanya yang lebih afdol yang cukur gundul. Cukur gundul sampai botak, sampai habis semuanya. Karena setiap rambut yang kita cukur itu ada nilainya, ada pahalanya. Jadi rambut kita ada berapa itu? Kalau cukur semuanya ya tinggal ngitung sendiri ya. Kita di sini nggak usah menghitung-hitung pahala. Yang terpenting kita tahu pahalanya itu seperti ini. Adapun hitungannya kita serahkan pada yang ahli menghitung, yaitu malaikat ya. Bapak Ibu sekalian, ya, calon-calon duyur Rahman yang kami cintai. Kalau bagi perempuan itu pakaiannya bebas, tapi ya syukur-syukur putih ya. Ya, karena putih itu identik dengan kesucian, identik dengan bersih, suci, bersih. Ya, kalau bisa diseragamkan putih, tapi salnya kalau bisa supaya dipakai sebagai tanda pengenal dari grup kita. Ya, ada tanda salnya. Oh, itu grup kita, itu ditandai dengan salnya. Kalau bapak-bapak pakaiannya cuma 2 helai, yaitu kain ihram yang tidak berjahit, ditambah lagi sapu. Kain ihram itu manakala kita sudah baca lafal niat umroh, makainya juga nggak boleh pakai macam-macam. Artinya supaya nggak melorot itu dikasih kemiti, cemiti supaya nggak jatuh, itu nggak boleh. Jadi
apa adanya, kain ihram itu kita pakai. Selama di perjalanan ini kita tutup pundaknya. Selama berjalan kita tutup pundaknya. Nanti kalau kita sudah masuk di masjid, mau melaksanakan tawaf, baru yang sebelah kiri itu yang dibuka, yang ditutup sebelah kanan. Kenapa sebelah kiri? Karena yang pundak yang nempel dengan Baitullah itu adalah sebelah kiri. Kalau pundak yang paling dekat Baitullah sebelah kanan, ya berarti sebelah kanan. Tawaf kita kan mengikutin sebelah kiri, dari sebelah kiri. Nah, tandai begitu nanti ada Hajar Aswad, ya, pokoknya begitu turun kita langsung buka saja. Langsung buka saja pundak sebelah kiri supaya kita nanti nggak lupa. Dan juga pada waktu di mikot itu sudah tidak boleh pakai celana panjang, celana dalam, celana pendek, pokoknya semua celana nggak boleh dipakai. Kemudian kaos juga nggak boleh, baju nggak boleh, topi juga tidak boleh, kopiah, serban itu nggak boleh. Jadi betul-betul dilepas semuanya. Nah kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian membaca talbiyah yang seperti tadi, ya, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita datang di sini itu dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Kita dipanggil oleh Allah, si fulan, ya, kamu saya panggil untuk datang ke rumahnya Allah, Baitullah. Nah, ini merupakan kehormatan yang tidak diberikan sembarang orang. Ya, ini merupakan momentum emas. Artinya momentum emas itu mungkin Bapak Ibu sekalian seumur hidup sekali dipanggil. Atau mungkin bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin, ya, atau berkali-kali mungkin. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau ingin dipanggil berkali-kali, di sana Bapak Ibu sekalian bermunajah di sana, minta supaya dipanggil berkali-kali. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang senang dipanggil berkali-kali untuk pergi ke Baitullah, angkat tangan. Wah, angkat tangan. Saya aja angkat tangan juga, alhamdulillah. Nggak ada bosennya, nggak ada kapoknya, ya, karena namanya kita dipanggil oleh Allah, ya senang, dengan senang, ya. Jangankan dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh calon mertua aja. Semangat Bapak Ibu sekalian, ya. Dipanggil calon mertua semangat, ya. Kalau ada pekerjaan ya izin dulu, ya. Dipanggil oleh pejabat pemerintah aja semangat. Dipanggil siapa di sini yang paling tinggi? Presiden, Pak. Panggil presiden kita namanya Jokowi, dipanggil sama Pak Jokowi untuk datang ke istana, wah semangat. Semangat Bapak sekalian. Lah kalau kita datang ke istana otomatis kan pakaiannya supaya dipantaskan. Pakaiannya supaya dipantaskan yang rapi. Ya, jangan pakaian-pakaian yang jelek-jelek, pakaian yang bagus. Nah, kalau kita dipanggil ke Baitullah, pakaiannya apa? Kain ihram. Kain ihram itulah adalah untuk melaksanakan ibadah umroh, ya. Itu kain ihram. Tapi kalau ibadah-ibadah selain umroh boleh pakai bebas, ya. Tapi ya kalau bisa meskipun bebas yang rapi, ya. Kalau bisa pergi ke masjid juga pakaian yang terbaik, ya. Nah, itu. Tapi ya supaya tetap waspada Bapak Ibu sekalian. Waspadanya ya di sana banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, ya. Banyak turis ini pasti bawa duit banyak ini. Tasnya mesti isinya duit banyak, hati-hati, ya. Maka dari itu ya kalau bawa uang jangan dibawa semuanya, ya cukup secukupnya aja. Kalau pakai tas, bawa tas ya jangan taruh di belakang, ya. Kalau kita lagi tawaf atau lagi sa'i, ya jangan taruh di belakang, taruh di depan tasnya. Jangan taruh di samping, ya.
Kemudian kalau sholat jangan taruh di depan kepala, di atas kepala. Kalau sujud kita nggak tahu. Yang sujud begitu bangun, oh, mana tasku? Hilang. Ada juga seperti itu. Maka sujud juga di bawah kepala. Ini tujuannya supaya kita meminimalisir kejahatan-kejahatan atau orang-orang yang mau berbuat tidak baik, termasuk menolong orang tersebut juga, menolong orang tersebut. Kemudian tasnya itu supaya ditandai, tasnya itu masing-masing supaya ditandai dengan masing-masing tulisan apa dikasih kain atau apa itu supaya kita itu tas saya. Tujuannya supaya kita tidak salah mengambil tas. Ini teknisnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu sekalian nanti pakai kain ihram ya, maka kembali lagi berlakulah larangan-larangan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh. Niat ibadah umroh yang pertama adalah untuk diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti dapatkan umroh itu 2 kali. 2 kali. Yang 2 kali ini biasanya diniatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah almarhum, yang sudah meninggal, itu diniatkan atau dibadalkan dengan membaca niatnya yang tadi labbaik Allahumma umrotan ditambahi an siapa titik-titik. Nah, an siapa, misalkan Sumiati, labbaik Allahumma umrotan an Sumiati, atau siapa namanya bapaknya, bapaknya misalkan itu dibaca labbaik Allahumma umrotan an nama bapak kita siapa, Sukarjo misalkan nama Jawa, Sumardi. Nah, itu nama Jawa ya. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seandainya kita tidak membadalkan atau lupa, atau kita mungkin nggak bisa membadalkan kedua orang tua kita, mungkin karena keadaan atau situasi kondisi kita tidak memungkinkan ya. Bapak Ibu sekalian, yang namanya anak ya, apapun yang kita kerjakan, mau ibadah umroh, mau ibadah di kota suci Mekah dan Madinah, mau di tanah air, ibadah apa aja, ibadah wajib, ibadah sunnah, itu semuanya itu langsung secara otomatis. Kalau anak yang soleh, orang tua mempunyai anak yang soleh, itu meskipun tidak diniatkan sholat kita ya, sedekah kita, baca Quran kita, itu sudah otomatis ya. Sudah otomatis karena anaknya soleh, orang tuanya juga beriman. Syaratnya gitu, sama-sama orang iman. Tapi kalau salah satu tidak beriman ya kita ya membadalkan tapi nggak nyambung. Nggak nyambung, passwordnya itu salah, passwordnya salah. Ya seperti ya Nabi kita ya, pamannya Nabi sendiri yang namanya Abu Thalib itu juga tidak bisa masuk di dalam surga meskipun ya Nabi itu sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad ya ponakannya itu sebagai Rasulullah. Jadi ibadahnya ya sudah sendiri-sendiri, nggak bisa, tempatnya sendiri-sendiri. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalkan kesempatan Bapak Ibu sekalian bisa badalkan ya itu lebih bagus. Pahalanya sama, orang tuanya dapat pahala, kita yang membadalkan juga dapat pahala, tidak mengurangin sedikit pun. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti dari Masjid Bir Ali kita naik bis. Biasanya sebelum naik bis itu kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan kita foto bersama di Masjid Bir Ali ya. Waktu yang tahun-tahun kemarin waktu kita melaksanakan ibadah umroh itu ada yang kecopetan di Masjid Bir Ali. Jadi pas ngambil wudhu ya, mungkin lagi banyak orang uyel-uyelan
bergerombol-gerombol, biasanya kan suka yang begitu-begitu. Tanpa disadari ada yang hilang. Nah, kalau sudah hilang namanya musibah. Kita istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Minta berdoa pada Allah supaya dapat ganti yang lebih baik dan dapat pahala dari musibah. Allahumma jurni fi musibati wahlifli khairan minha. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah Bapak Ibu sekalian nanti setelah baca niat, kemudian Bapak sekalian, pekerjaan kita, amalan kita cuman satu, yaitu membaca talbiyah. Membaca talbiyah sampai ke Mekah. Jadi di dalam bis itu Bapak sekalian nanti membaca talbiyah, dipimpin oleh ustadznya nanti. Namanya insya Allah Ustadz Tolak. Nanti akan memimpin bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Setiap yang kita lewati, yang basah maupun yang kering itu memintakan ampun kepada kita. Alhamdulillah. Perjalanan 6 jam. Bapak Ibu sekalian, kalau capek, ada yang tanya, kalau capek bagaimana? Kalau capek ya istirahat. Ya, kalau capek istirahat. Ya. Kemudian kalau kita ngantuk bagaimana? Kalau ngantuk ya tidur. Ya. Kalau kita buang angin bagaimana? Kalau buang angin ya buang angin, nggak apa-apa ya kan. Berarti kita nanti kalau sholat kita berwudu lagi. Sampai kita datang di kota suci Mekah. Sebelum ke kota suci Mekah, Bapak Ibu sekalian nanti dibawa ke hotel kita. Bapak Ibu sekalian nanti dipaksi pembagian kunci. Kemudian nanti ada makannya juga insya Allah. Lah kemudian nanti janjian sama ustadznya biasanya untuk kumpul di lobi nanti jam sekian, setengah jam lagi. Nah ini kita harus tepat waktu ya. Jangan sampai kita ini molor-molor atau kita malas-malasan. Kenapa? Karena ini umroh pertama ini umroh bersama-sama. Umroh bersama-sama ini dibutuhkan kerukunan, kekompakan, dan kerjasama yang baik. Artinya kalau tidak boleh misah ya jangan misah. Kalau enggak, ada juga itu yang pas tawaf itu tiba-tiba misah. Ya, jumlahnya 41 ya nanti harus 41. Kok masih 40 ini? Mana yang satu? Dia lihat-lihat, oh si A ini. Nah, ditungguin ya. Nah, karena sebelum sa'i ini kan kita tungguin ini jumlahnya ini masih kurang ini. Nah, ternyata sudah tungguin lama baru datang. Kemana? Saya ini mencium Hajar Aswad. Jadi Misa ingin mencium Hajar Aswad. Nah itu kalau bisa ya, umroh bersama-sama ini jangan melakukan seperti tadi ya, nanti kalau mau mencium Hajar Aswad nanti di luar waktu umroh bersama-sama. Tapi Bapak sekalian, Hajar Aswad sekarang ini gak bisa dicium karena dipagerin ya, dipagerin sama pembatas. Jadi kita nggak bisa mencium Hajar Aswad, nggak apa-apa. Kita bisa isyarah, ya isyarah dengan cara mengusap Hajar Aswad. Ya, nah, pas setiap kita melaksanakan tawaf itu kan kita begitu melewati Hajar Aswad kita baca Bismillah Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di sana itu ya pintu Ka'bah semua sama. Pintu Ka'bah semua sama. Yang tidak sama itu nama pintunya. Ya, nama pintunya itu masing-masing. Ada namanya Babu Abu Bakar. Ada namanya Babu. Ada banyak sekali pintu ya kan. Ya, sama nomor. Nah, bapak-bapak ibu sekalian, supaya bapak-bapak ibu sekalian tidak kesasar nantinya, ingat-ingat pintu masuknya itu nomor berapa. Nggak usah ngingat tulisan Arabnya, kadang kita bingung. Ingat nomornya aja. Atau King Fahad atau King Abdul Aziz, ingat nomornya aja. Kalau kita masuk pintu 10, lah keluarnya juga kalau bisa melalui pintu 10.
Kecuali kalau kita sudah hafal betul, nggak apa-apa, muter biasanya. Tapi kalau yang baru-baru itu biasanya, kok salah ini, akhirnya tersesat. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya tidak tersesat, dilihat di belakang. Sebelum masuk pintu Ka'bah itu, pintu Masjidil Haram, kita lihat ke belakang. Oh, jalan ini nanti saya kalau pulang ya lewat jalan ini. Kalau ini jalannya Ajiyat itu dari pintu Ka'bah keluar nanti belok sebelah kiri. Nah, belah kiri ini. Ingat ya. Supaya apa, nanti kalau umpama kesasar tertinggal sendiri, kita sudah tahu. Ini caranya seperti itu mengingatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nanti setelah kumpul semuanya kita berangkat bersama-sama. Biasanya ibu yang perempuan di depan, yang laki-laki di belakang, ya. Atau yang lemah-lemah fisiknya itu di depan, yang kuat-kuat di belakang. Begitu masuk pintu masuk Masjidil Haram, kita masuk, lah nanti mau tawaf kita turun. Jadi posisi Ka'bah itu ada di bawah, turun beberapa tangga gitu. Nah, kemudian kita doa dulu melihat Ka'bah. Kalau hafal ya baca, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, kemudian kita jalan menuju arah Hajar Aswad. Arah Hajar Aswad. Nah, begitu nyampe Hajar Aswad, kita langsung isyarat memulai tawaf dengan membaca lafal Bismillah Allahu Akbar. Ini kalau bisa jangan Bismillah Allahu Akbar, jangan. Jadi benar-benar dipaskan. Namanya kita ini mengusap ya, dipaskan. Tangan kita kira-kira sudah pas ya, langsung selesai. Atau Bismillah Allahu Akbar sambil lucu. Nah, boleh ya kan. Atau Bismillah Allahu Akbar. Nah, itu juga boleh. Terserah milih yang mana. Atau dua-dua. Bismillah Allahu Akbar. Ya, boleh. Cium dua-dua. Bismillah Allahu Akbar. Muah ya. Anak-anak sekarang muah ya. Itu lebay. Enggak usah lebay-lebay, biasa aja. Nanti juga boleh ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian tawaf. Tawaf dengan yang sebelah kiri tadi, yang dekat dengan Baitullah itu dibuka, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus baca terus, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ya, ditambahi wala haula wala quwata illa billah. Sampai kapan? Baca terus sampai ketemu yang namanya rukun Yaman. Umpama ini Hajar Aswad. Pojok sebelah sini Hajar Aswad. Bapak Ibu sekalian, rukun Yaman itu di mana? Rukun Yaman itu ada di belakang Hajar Aswad. Berarti di sini. Sampai di sini. Baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, wala haula wala quwata illa billah sampai rukun Yaman. Tidak boleh batal. Kalau batal berarti stop. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saran saya kalau mau melaksanakan ibadah umroh, makannya jangan banyak-banyak. Supaya nggak banyak gasnya. Karena biasanya kalau banyak-banyak biasanya keluar gas itu. Ya. Terus kemudian hindari makan yang ada pedas-pedas. Mungkin Bapak Ibu sekalian senang pedas-pedas. Kalau mau umroh jangan ambil yang pedas-pedas. Ya. Kemudian minumnya juga jangan banyak-banyak, secukupnya saja. Kalau mau umroh ya. Supaya apa? Supaya tidak kencing nanti. Kalau kencing berarti batal ya. Kalau batal berarti stop. Kita mau umroh lagi harus berwudu.
harus berwudu. Nah, setelah berwudu baru kita melanjutkan yang batal tadi. Umpama batalnya itu sudah dapat 2 kali, berarti kita melanjutkan yang 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nggak usah mengulangi lagi. Batalnya sudah 6 kali, berarti kurang 1. Jadi nanti bilang ke ustadznya, Pak saya batal ya, nanti dikoordinasi sama ustadznya. Sampai mana? Rukun Yaman, rukun Yamani. Rukun Yaman itu pojok arah Yaman. Lah di sini Bapak Ibu sekalian nyampe di rukun Yaman, Bapak Ibu sekalian sudah tidak zikir lagi, tapi diganti dengan doa. Doanya 2. Allahumma, coba ditirukan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Afwa wal afiyah fit dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'alukal afwa wal afiyah, minta kesehatan dan kewarasan fit dunya wal akhirah, di dalam dunia sampai akhirat. Sehat di akhirat berarti kita senang, berarti kita tidak mendapatkan adab Allah. Ini namanya sehat di dalam dunia sampai akhirat. Ditambah lagi yang kedua, yang dikenal dengan doa sapu jagat. Artinya doa sapu jagat itu semua dapat, disapu semuanya, dunia akhirat dapatnya. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini didoa dengan penuh hikmat. Jangan doa cuman asal-asalan, rugi Bapak Ibu sekalian. Sudah jauh-jauh kita datang ke sana dengan mengeluarkan biaya tidak sedikit, doanya asal-asalan. Rugi kita ini nantinya. Karena doa yang asal-asalan berarti doanya itu tidak yakin. Untuk bisa yakin ini harus khidmat, khusyuk, seolah-olah di depan itu Allah. Allah itu ada di atasnya Ka'bah, lurusannya Ka'bah. Lurusannya Ka'bah itu nanti ada arsi. Nah disitulah di langit ketujuh Sidratul Muntaha itu ya Allah. Disitulah namanya singgasananya Allah. Di situ malaikat yang di atas langit sama membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil seperti kita. Cuman bedanya kita cuma 7 kali. Kalau malaikat terus baca terus, siang, pagi, siang, sore, malamnya, tanpa kenal lelah, tanpa istirahat. Ya. Sekali kalau misalkan dari arsy-Nya Allah itu dijatuhkan batu, maka langsung batu itu ada di atasnya Baitullah. Subhanallah. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi selama ini kita kalau sholat itu menghadap Baitullah. Sajadah itu kadang ada tulisannya, ada gambar Mekkahnya. Kita bisa datang ke sana. Ini merupakan kefadolan Bapak Ibu sekalian. Kefadolan atau keutamaan. Kembali lagi ke laptop. Karena ini kita berpacu dengan waktu juga ya kan. Nyampe di rukun Yaman, kita berdoa tadi 2. Allahumma, berdoa itu ngangkat tangan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina. Nangis gak apa-apa, lebih bagus. Nanti biasanya gak usah suruh nangis. Kadang kalau Bapak Ibu sekalian dengan hikmat, dengan khusyuk, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, ya, kita bisa datang ke sana, bisa tawaf di Baitullah, langsung berbesmili itu tanpa kita sadar.
Tapi nggak boleh dinangis-nangiskan ya. Ada orang yang nggak bisa nangis ya nggak apa-apa ya kan? Tapi kalau orang yang melo ya, yang melo yang melankolis biasanya langsung terharu. Nangis nggak apa-apa, nangis keluarkan aja nggak apa-apa. Di sana tuh banyak orang nangis. Air mata Bapak Ibu sekalian yang jatuh di bumi itu diharamkan masuk dalam neraka. Subhanallah, alhamdulillah. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang di sana bisa nangis. Nangis bukan karena kehilangan kambingnya dicuri orang, bukan ya. Nangis karena keagungan, karena mengagungkan keagungan Allah ya, keesaan Allah, kebesaran Allah. Kita bisa bersyukur datang ke kota suci Mekah, langsung kita bisa tawaf, bisa bermunajah di sana, itu langsung kita bersyukur sehingga kita bisa nangis. Bapak Ibu sekalian, satu-satunya tempat yang diberikan mandat oleh Allah disuruh standby malaikat 70 yang ada di Sidratul Muntaha. Di sana ada berjuta-juta, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun malaikat yang di atas langit sana. Diperintahkan 70 orang, hai malaikat 70, kamu datang, kamu standby di antara Rukun Yaman dan Hajar Aswad. Kamu standby semua duduk di situ. Tugasmu saya perintahkan orang-orang yang berdoa tadi, baca, minta kesehatan dan kewarasan dalam dunia sampai akhirat, minta kehidupan dunia baik, akhirat juga baik, dan minta dijauhkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dihayati. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin nangis, saya kasih tahu bocorannya. Mau nggak Ibu sekalian? Kalau Bapak sekalian mau ngikutin saya, insya Allah pasti nangis. Caranya bagaimana? Baca dengan pelan-pelan. Jangan baca cepet-cepet. Terus hayati artinya. Hayati artinya. Kita benar-benar nanti langsung nangis itu nanti. Saya aja kalau saya hati bisa nangis. Tapi nggak saya keluarkan. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian bersyukur bisa berdoa di situ. Kenapa? Malaikat 70 diperintahkan cuman hanya membaca amin. Amin. Malaikat, kamu nggak usah baca apa-apa, pokoknya ada orang yang berdoa di situ, kamu bacalah amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Kalau kita diamini oleh malaikat, malaikat itu orang yang suci, ya. Insya Allah pasti Bapak Ibu sekalian doanya itu akan dikabulkan. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian berdoa itu hatta mukinan, sehingga yakin. Jadi doa itu akan dikabulkan oleh Allah hatta mukinan, sehingga yakin. Yakin Bapak Ibu sekalian akan dikabulkan. Jangan asal berdoa atau Bapak Ibu sekalian tidak yakin. Kalau tidak yakin, nggak akan dikabulkan Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita berdoa berulang kali, nggak yakin nggak akan dikabulkan. Allah mengabulkan doa-doa hambanya, doa-doa hambanya yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan, hatta mukinan. Untuk bisa yakin kita harus trust bahwasanya Allah sudah berfirman, ud'uni fastajib lakum, mintalah padaku, aku akan mengabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa atau alias sombong, apabila beribadah padaku akan saya masukkan dalam neraka dengan keadaan. Jadi doa itu merupakan ibadah.
Tapi kalau minta kepada manusia, ya, yang bagus itu tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Syukur-syukur kita yang ada di atas yang memberi. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk tadi ada amplop ya. Amplop itu adalah sedekah ya. Sedekah kita untuk diperuntukkan kepada nantinya kalau sudah terkumpul semuanya, akan diperuntukkan kepada orang-orang yang ahli ibadah terutama ya, yang belum pergi ke tanah suci. Jadi diperuntukkan kepada guru-guru, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang belum pernah sama sekali ya. Itu kita akan berangkatkan melalui sedekah kumpulan dari bapak-bapak ibu sekalian yang pergi ke tanah suci. Kenapa Bapak sekalian? Karena di samping nanti Bapak Ibu sekalian nanti yang sudah sedekah, kemudian ada si fulan yang berangkat ke tanah suci, Bapak Ibu sekalian yang sudah sedekah tadi ikut mendapatkan pahala jariah. Jadi jariah meskipun Bapak enggak umroh, Bapak Ibu sekalian dengan sedekah kita tadi ya, itu Allah memberikan pahala sama seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ditambah lagi orang yang mabrur. Umroh yang mabrur itu ada dua pekerjaannya, yaitu memperbaiki ucapan ya, dan juga sedekah. Nah, ini salah satu ciri-ciri ya, umroh yang mabrur itu senang sedekah dan memperbaiki ucapan. Kembali lagi ke laptop. Sekilas info termasuk Ustadz Didik Fauzan ya, ini guru pondok ya, guru pondok di Jakarta Utara ya, ini bisa berangkat salah satunya ya dari sedekah bapak-bapak ibu sekalian yang sudah sedekah sebelumnya ya, yang sebelumnya terkumpul ya, alhamdulillah sudah kita berangkatkan. Sudah banyak yang kita berangkatkan, orang-orang yang layak untuk kita berangkatkan. Yang jelas memberangkatkan orang ya nggak sembarang orang ya kan. Orang nggak senang ibadah ya ngapain diberangkatkan ya, nggak senang ibadah kalau diberangkatkan. Yang senang ibadah, yang ahli ibadah, wah ini cocok ini kalau diberangkatkan. Otomatis kan bisa beribadah di sana, kita juga dapat pahala. Balik lagi ke laptop. Bapak Ibu sekalian, saya himbau pas waktu di Rukun Yaman ini, doalah dengan khusyuk, doalah dengan hikmat, dengan sepelan mungkin, dihayati, diresapi, nanti meleleh langsung. Nah, kalau meleleh itu sudah luar biasa ya. Diamini oleh 70 malaikat. Kalau doa Bapak itu diamini orang-orang yang ahli maksiat, ahli berbuat dosa, ya mungkin ya ini yang bikin terhambat doa saya. Kok gak dikabul-kabulkan ini? Karena yang mengamini orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang ahli berbuat dosa ya kan. Ini yang mengamini orang-orang suci, malaikat ya. Nah, ini luar biasa. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena di sana itu ada dua doa mustajab, yang namanya tempat mustajab dan waktu mustajab. Kalau di tanah air adanya waktu mustajab. Tempat mustajab nggak ada tanah air. Oh ada di ini makam Mbah Priok di Jakarta Utara. Itu bukan tempat mustajab itu nanti kena sirik. Oh ada di Gunung Ngawi. Gunung Ngawi ya. Atau makam-makam tua atau pohon-pohon yang dituakan yang keramat, itu tak boleh. Malah itu namanya syirik, mensekutukan kepada Allah, tidak boleh. Tapi kalau di sana ada tempat mustajab dan juga ada waktu mustajab. Termasuk Bapak Ibu sekalian musafir di dalam perjalanan ibadah ke tanah suci itu juga mustajab. Orang yang musafir dalam perjalanan sabilillah itu doanya mustajab. Jadi Bapak sekalian ya perbanyak doa
di dalam perjalanan. Makanya doa karena itu merupakan salah satu kemustajaban doa kita nanti akan dikabulkan oleh Allah. Kalau waktu mustajab ada di tanah air, yaitu sepertiga malam yang akhir. Nah, kira-kira jam 2 sampai jam 4. Itu namanya waktu mustajab. Karena di sepertiga malam yang akhir itu Allah turun ke langit dunia. Ana Malik, Ana Malik, Ana Malik. Turun ke langit dari Sidratul Muntaha menjauh di sana, ya, itu Allah turun ke langit dunia sambil berfirman, Ana Malik, Ana Malik, Ana Malik. Saya raja, saya raja, saya raja. Ud'uni fastajib lakum, mintalah padaku, aku akan mengabulkan. Tapi kadang kita ini masih ngorok, masih tidur. Allah turun menawarkan, ayo doalah padaku, mintalah padaku, aku akan kabulkan. Ayo, saya ini raja, saya ini raja, mintalah padaku, aku akan kabulkan. Ya, ini waktu mustajab. Ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, waktu mustajab sama tempat mustajab itu posisinya sama. Intinya Bapak Ibu sekalian doanya supaya dikabulkan. Ya cari doa itu tadi. Kalau nggak waktu mustajab, ya tempat mustajab. Tempat mustajab itu di mana aja? Ya termasuk multazam yang pertama. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Antaranya itu namanya multazam. Tapi sekarang di pagar kita kalau mau berdoa di situ nggak bisa, karena kalau berdoa itu prakteknya harus nempel. Jadi badannya harus nempel, pipinya belakangan ditempelkan di Ka'bah, tangan yang kanan ke atas, yang kiri ke bawah sambil berdoa. Kalau waktu dulu yang belum dibuka mungkin masih bisa, yang belum ditutup mungkin masih bisa. Sekarang ditutup agak susah, ya. Masih ada tempat mustajab yang lain, ya, termasuk yang tadi rukun antara rukun Yaman dan Hajar Aswad. Itu ada 70 malaikat yang standby akan mengamini doa kita. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya tawaf 7 kali. Selesai 7 kali, diakhiri dengan sholat di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu tandanya ada kurungan emas, ada kurungan kayak kurungan burung warnanya kuning. Tapi itu bukan makam Nabi Ibrahim, tapi makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu tempat pinjakan Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sebagai tukangnya, Nabi Ismail sebagai keneknya. Nah, itu pertama kali anci-anci atau tempat pijakan untuk bangun Baitullah, yaitulah namanya makom Ibrahim. Di belakang makom Ibrahim itu Bapak Ibu sekalian, itu tempat mustajab. Makanya Bapak Ibu sekalian, nanti setelah tawaf 7 kali putaran, kemudian diakhiri dengan sholat di belakang makom Ibrahim, sholat sunnah di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Disunahkan sebelum sholat membaca wattakhidu mimma maqami Ibrahim musholla. Kalau nggak hafal bagaimana? Nggak hafal ya diam aja, nggak apa-apa. Tapi kalau hafal ya kita baca sunnah, sunnah Nabi. Nah, barang siapa yang menghidupkan sunnahnya Nabi, maka besok akan masuk bersama dengan Nabi, masuk surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku Nabi sama dengan senang padaku Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang senang padaku Nabi,
maka besok bersama-sama denganku masuk di dalam surga. Termasuk sunnahnya itu baca wattakhidu mimma maqami Ibrahima musalla. Kemudian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu disunahkan juga. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum mu'abiduna ma a'bud, dan seterusnya. Ditutup lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, semua baca rukuk. Kemudian berdiri lagi. Rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas. Disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Coba hafal semua ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kanan. Assalamualaikum sebelah kiri. Selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada tuntunan doa di belakang sholat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat ada tuntunannya. Nah, kalau nggak hafal bagaimana? Nggak hafal ya langsung berdoa saja. Nah, atau dengan bahasa Indonesia juga boleh. Intinya doa yang sesuai dengan yang ada tuntunannya itu doa kesyukuran. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya, saya datang memenuhi panggilan-Mu dengan membawa dosa, membawa apa macam-macam lah, yang pelanggaran, kemaksiatan. Maka ampunilah aku ya Allah. Intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita nggak hafal ya baca Arab ya lain boleh, yang penting kita tahu. Diawali dengan kalau bisa baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil dulu. Dipuji dulu Allah itu. Kalau muji ya saat ini kan termasuk pujian tadi. Subhanallah walhamdulillah. Oh ya. Sudah. Kembali lagi ke laptop. kembali lagi ke laptop. Bapak Ibu sekalian, setelah kita sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala memerdekakan budak keturunan Ismail ya. Jadi pahala tawaf tadi di samping langkah kita ditulis pahala. Setiap langkah kita, kaki kanan ditulis pahala, kaki kiri diampuni dosanya ya. Baca kalimat-kalimat thayyibah tadi ditulis pahala. Ditambah lagi Bapak Ibu mendapatkan pahala sama dengan memerdekakan budak Ismail. Budak keturunan Ismail, budak yang mahal. Lanjut sa'i Safa Marwah. Ya, di belakang makam Ibrahim itu Bapak Ibu sekalian nanti dikasih kesempatan doa sampai sepuasnya. Agak lama. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu doa yang apa kebutuhan kita. Tapi doa yang baik itu diawali dengan memuji pada Allah dulu, kemudian membaca sholawat Nabi, baru berdoa. Caranya alhamdulillahirabbil-alamin. Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau baca surat Al-Fatihah boleh, alhamdulillahirabbil-alamin ar-Rahman dan seterusnya. Baru doa. Tutup doa dengan sholawat lagi. Ditutup dengan doa sapu jagat sama sholawat alhamdulillah. Tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memuji pada Allah lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut sa'i Safa Marwah. Bukit Safa, Bukit Marwah. Nah,
Di Bukit Sofa kita berdoa juga, karena Bukit Sofa itu termasuk tempat mustajab. Bukit Marwah juga kita berdoa juga kalau bisa, karena di situ tempat mustajab. Minimal doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 7 kali. Antara Bukit Sofa, Bukit Marwah ada lampu hijau. Nah, lampu hijau itu kita lari ngicik, lari kecil-kecil, yang bapak-bapak, ibu-ibunya jalan aja nggak apa-apa. Nah, sambil baca doa juga. Ya, kalau nggak hafal doa Robbana atina juga nggak apa-apa. Bolak-balik Robbana, memang hafalnya Robbana. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai 7 kali. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7. Berarti selesai di Bukit Marwah. Kalau selesai di Bukit Sofa berarti salah. Supaya tidak salah ditandai. Tandai pakai gelang karet boleh, pakai pulpen ditulis di tangan juga boleh, atau pakai tasbih jumlahnya 7 juga boleh. Setelah itu ya, Bukit Sofa, Bukit Marwah berdoa dulu, baru tahalul dipotong rambutnya sedikit, gunting kecilnya dikeluarkan. Jadi kalau bawa gunting jangan ditenteng, nanti diambil sama petugasnya. Jadi ada di koper yang di bagasi, apa-apa. Setelah itu baru Bapak kan boleh pulang ke hotelnya masing-masing, mandi, jebur-jebur, istirahat, lanjut kegiatan kita sehari-hari seperti kita di tanah air, yaitu sholat 5 waktu, sholat sunnah, baca-baca Quran, zikir-zikir, sodako, sama seperti tanah air. Yang perlu kita pahami, kalau beribadah di kota suci Mekah, di Masjidil Haram, pahala kita dilipatkan 100.000 kali. Semua ibadah, sholatnya dilipatkan 100.000 kali. Bapak Ibu sekalian, ada di sana itu ya namanya sholat jenazah. Sholat jenazah itu kalau kita menyolati itu mendapatkan 1 kirot. Kalau sampai mengantarkan mendapatkan 1 kirot lagi, 2 kirot. 1 kirot itu mislu Uhudin. Semisalnya Gunung Uhud, nanti Bapak kan ziarah di sana tahu Gunung Uhud itu luar biasa besar. Panjangnya kurang lebih 7,5 kilo, lebarnya kurang lebih 5 kilo. Bapak kan satu sholat jenazah mendapatkan 1 kirot. Kalau kita di sini ada orang meninggal, kita sholat jenazah, itu kita mendapatkan 1 kirot. 1 gunung Uhud. Kalau kita sholat di Masjidil Haram dikalikan 100.000, berarti 1 sholatan 100.000 gunung Uhud. Kalau ditaruh sini mungkin sudah ambrol ini. Pahala 100.000 Bapak sekalian. Di sana kita insya Allah itu dapatkan 5 kirot 1 hari. 5 kirot 1 hari berarti 500.000 gunung Uhud. Luar biasa. Kalau di Madinah dikalikan 1000 kali. Alhamdulillah. Insya Allah itu Bapak sekalian nanti akan disambung lagi oleh, nanti sana ada motifnya Pak Ustadz Tolab yang akan memberikan pencerahan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Mungkin nanti setelah doa amplopnya bisa ditaruh di sini, nggak apa-apa ya, taruh aja di sini. Hah? Oh ya, bisa di nanti diambil sama petugasnya. Tugasnya nanti ngambil. Nah, sambil kita melanjutkan acara ini, karena kita memang waktunya terbatas, kita tutup dengan doa ya, supaya perjalanan kita ini Allah paring aman, selamat, lancar, barokah. Kita mendapatkan pengampunan dari Allah,
karena pahalanya umroh itu antara umroh satu dan umroh yang lain itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Baiklah Bapak sekalian, kita berdoa kepada Allah. Kasih beri dah. Ya. Kita berdoa kepada Allah, datangnya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra waghfir lana fil akhirati wal ula waj'alna min a'immatil muttaqin. Allahumma innaka qulta ud'uni fastajib lakum innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna umratal mabrur waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa salamatan wa haibatan wa quwwatan syadidan wa ni'matan tawilan mubarakan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Satu lagi Bapak sekalian, ada yang namanya pahala nyambung. Pahala nyambung itu pahala yang tidak putus. Apa itu pahala nyambung? Termasuk Bapak Ibu sekalian yang datang dari Berau, datang dari Bandung, datang dari Lampung sampai ke kota suci Mekah Madinah, itu nyambung terus pahalanya. Nyambung terus pahalanya, tidak pernah putus. Sampai putus kalau sudah ke kota suci kita ke Mekah kemudian sampai ke Madinah. Nanti pulangnya juga begitu, namanya pahala nyambung. Termasuk kita jalan menuju masjid, itu juga pahala nyambung. Termasuk kita menunggu adzan sholat, itu pahala nyambung. Intinya pahala banyak yang akan Bapak Ibu sekalian dapatkan. Alhamdulillah. Yang terpenting niatnya, ibadah kita niati karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzab. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.